Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan setiap hari dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita, yang telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita menjadikan agama Islam menjadi agama yang kita pegang sampai hari ini. Selanjutnya, saya di sini akan berbicara tentang sedikit, yaitu sejarah. Sejarah merupakan salah satu titik yang membuat di mana kita tahu bahwasanya para pejuang, para tokoh-tokoh agama kita adalah salah satu contoh dalam hikmahnya dalam mempertahankan agama Islam yang telah diperjuangkan di masanya. Di dalam banyak cerita, kita bisa minimal mengetahui cerita-cerita sejarah yang telah ditinggalkan oleh para pejuang dan para tokoh-tokoh agama kita. Paling tidak kita mempunyai keinginan rasa, keinginan ingin tahu bahwasanya cerita-cerita sejarah itu bagaimana. Di era sekarang, kita hanya bisa mendengarkan, menghayati, serta mempertahankan semua perjuangan yang telah diperjuangkan oleh para tokoh-tokoh agama kita. Dalam sebuah cerita, bahwasanya salah satu kesuksesan, salah satu perjuangan perjalanan yang ditempuh oleh para tokoh-tokoh agama kita adalah keistiqomahan dalam beribadah. Tuntunan-tuntunan agama, bahasa yang disampaikan oleh para alim ulama itu merupakan salah satu bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengadakan malam Lailatul Qadar bagi orang-orang yang ranking 1 tingkat dunia. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang cukup, orang cukup itu kan enak. Bahasa enak itu apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan bisa terwujud di depan mata dunia kita. Sekarang kalau kita ingin menjadi orang yang berkecukupan, maka beribadahlah dengan jalur-jalur yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan yang telah dilarang. Karena di kitab Arba'in Nawawi disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan pekerjaan, melakukan sesuatu yang tidak ada unsur perintah dari Allah, fahuwa raddun, maka perkara tersebut ditolak oleh Allah. Ya, termasuk dalam artian hadis tersebut menunjukkan bahwasanya Allah melarang bagi kita, melarang apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran, seperti halnya berzina. Itu adalah larangan keras bagi kita. Berzina, melakukan minum-minuman keras yang bisa memabukkan pada diri kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang berkecukupan, maka kita harus beribadah dengan jalur-jalur yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, kita melakukan sholat duha, sholat tarawih, sholat yang lain-lain, dan puasa Senin Kemis dan yang lain-lain. Nah,
dengan cara istiqomah tapi. Lah, dengan adanya ibadah tersebut, Allah akan memberikan bonus kepada kita, diberi kecukupan Anda. Diberi kecukupan dalam artian di mana kita membutuhkan, dari manapun jalan tersebut, Allah memberikan petunjuk, memberikan jalan kepada kita. Kebutuhan yang memang kita butuhkan, yang tidak berlebihan. Seperti contoh, saya ingin mobil. Lah, saya ingin mobil itu, saya belum butuh pada mobil. Maka Allah belum memberikan mobil itu kepada saya. Seumpama ya, sekarang kesana kemari umumnya pakai motor. Dahulu kala pakai sepeda kuno, sepeda ontel. Itu pun sudah istimewa. Sekarang umumnya pakai sepeda motor. Lah, saya butuh sepeda motor. Dari jalan manapun Allah akan memberikan jalan sehingga saya mempunyai sepeda motor untuk kebutuhan saya setiap hari. Lah, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan hadiah adalah nek nembak bener. Maksudnya apa? Nembak bener itu bahasanya kalau orang memukul satu kali belum tentu itu benar. Akan tetapi jika memukulnya berulang-ulang kali, nanti salah satunya akan ada yang pas atau akan ada yang benar. Yang dimaksud berulang-ulang kali tersebut adalah ibadah kita yang istiqomah, yang selalu ajak istiqomah setiap hari dan terus menerus. Karena apa? Satu hari satu malam ada waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab tersebut di mana waktunya, di mana tempatnya kita pun tidak tahu. Kalau kita istiqomah terus, lah sekali tempo kita akan bertemu dengan waktu-waktu yang mustajab tersebut. Lah, kalau sekarang kita melakukan sholat satu hari satu malam, 2 hari 3 hari insya Allah kita bisa. Akan tetapi seterusnya ke depannya itulah yang berat, karena istiqomah itu berat. Nah, sekarang dengan istiqomah tersebut harus kita landasi bahwasanya istiqomah tersebut harus dengan niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semua perkara akan menjadi baik, akan menjadi barokah itu karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita niati dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ajaran-ajaran, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyat min a'malil akhirat." Banyak sekali amal-amalan, perbuatan yang tampaknya tidak mendapatkan pahala, akan tetapi lantaran disertai niat yang baik, amal tersebut termasuk amal akhirat yang sudah tentu pasti akan mendapatkan pahala. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirat summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niat. Dan banyak sekali amal-amalan yang tampaknya akan mendapatkan pahala atau amalan yang termasuk amalan akhirat, akan tetapi amal tersebut termasuk amal dunia yang berarti tidak mendapatkan apa-apa. Semua itu dikarenakan dengan adanya niat yang buruk. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya itu memang dari kepribadian saya sendiri, dan apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kupat lepet taline janur, lepat luput kaula matur, jagung bakarane sing agung pangapurane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.